Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kita ketemu lagi sama Bu Faik. Kali ini Bu Faik akan menjelaskan tentang materi ruang 3 dimensi yang ada di buku kalian yang ada di kelas 12 semester 1. Baik, ini adalah beberapa rangka bangun ruang. Ini yang pertama ada limas segitiga. Terus yang kedua, karena ini saya buat dengan sisi lengkung, jadi ini membentuk kerucut ya. Selanjutnya, ini kita punya bentuk apa ini? Bentuk prisma tegak segitiga. Ya, ini prisma tegak segitiga. Terus ini ada prisma tapi bentuk alasnya berbeda ya. Ini ada cacar genjang. Prisma tapi alas dan penutupnya dia berbentuk cacar genjang. Terus ada lagi ini bentuk bola ya. Ini bangun ruang berbentuk bola. Terus ini kalau kita bentuk, dia membentuk apa? Tabung ya, benar sekali. Ini adalah bentuk tabung karena dia mempunyai alas berupa lingkaran, mempunyai selimut yang menutup nanti, dan dia juga mempunyai atap atau penutup yang juga berbentuk lingkaran. Yang selanjutnya Bu Faik punya apa ini? Ya, ini adalah kubus. Ya, dia dibentuk oleh segi 4. Segi 4, kalau segi 4 berarti sama sisi ya. Segi 4 yang dibentuk oleh segi 4 dan membentuk ruang 3 dimensi. Selanjutnya ini ada balok. Ya, kalau balok dia dibentuk oleh persegi panjang atau segi 4 kayak gitu. Dia sisi-sisinya nggak sama kayak kubus. Lanjut yang pertama, ini dari bentuk tabung. Ini bentuk tabung. Yang pertama kita bahas sisinya dulu. Dia punya berapa sisi? 1, 2, 3, dan ini ada sisi yang menyelimuti atau disebut selimut tabung. Selimut tabung di sini nanti bentuknya segi panjang ya, berbentuk persegi panjang. Untuk alasnya berbentuk lingkaran dan penutupnya juga berbentuk lingkaran. Selanjutnya ini ada prisma. Yang pertama ada prisma cacar genjang dan yang kedua ada prisma segitiga. Ini segitiganya sama sisi ya, sama sisi ya. Kalau prisma ini yang pertama, kita hitung sisinya. Dia punya berapa sisi? 1, 2, 3, 4 ya, 5, 6. Karena dia berbentuk cacar genjang, jadi dia punya 6 sisi. Sekarang kita hitung titik sudutnya. Titik sudutnya berapa ya? Oke, titik sudutnya kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beda lagi dengan prisma tegak segitiga. Kalau prisma tegak segitiga beda lagi ya. Kita hitung dulu sisinya. Sisinya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, jadi kalau bentuknya prisma segitiga, dia punya sisi 5 sisi. Terus kita hitung titik sudutnya. Titik sudut prisma tegak segitiga yang pertama 1, 2, 3, 4, 5,
6. Beda lagi ya tadi dengan prisma berbentuk jajar genjang dan prisma segitiga. Kalau ini tadi punya berapa tadi? 6 sisi. Kalau prisma segitiga dia punya 5 sisi ya. Kalau ini tadi punya 8 titik sudut, sedangkan kalau prisma tegak segitiga dia punya berapa sudut tadi? 6. Untuk selanjutnya kita punya bentuk bangun ruang berupa kerucut. Ya, ini kalau kita bentuk nanti kasih selimut berupa kerucut. Kalau kerucut ini kita punya alasnya berbentuk lingkaran, terus kita punya selimut. Selimutnya dia ada 1 titik sudut. Berbeda tadi dengan tabung. Kalau tabung atapnya dia punya atap berupa lingkaran. Kalau kerucut dia membentuk titik sudut di atapnya. Terus ada lagi. Ini selanjutnya kita punya bentuk apa? Limas segitiga. Ya, benar sekali. Ini bentuknya limas segitiga. Anggap saja yang ini sebagai alasnya. Sekarang kita hitung dulu berapa sih sisinya. Yang pertama 1, 2, 3, 4 ya. Kalau dia limas segitiga punya 4 sisi. Sekarang kita hitung dulu titik sudutnya. 1, 2, 3, 4 ya, dia punya 4 titik sudut. Kita masuk di bangun ruang selanjutnya. Ini merupakan bangun ruang kubus. Kalau kubus dia dibentuk oleh segi 4 sama sisi ya. Ini semuanya sama sisi. Rusuk-rusuknya ini panjangnya sama. Sekarang kita hitung dulu sisinya. Sisi dari kubus ini 1, 2, 3, 4 sini ya, 5 dan 6. Jadi kubus ini punya 6 sisi. Sekarang kita hitung dulu titik sudutnya. Kita hitung dulu titik sudutnya. Yang atas kita punya 1, 2, 3, 4. Sekarang yang bawah kita juga punya 1, 2, 3, 4. Nah, ini tadi kubus. Beda lagi dengan yang terakhir, beda lagi dengan balok. Kalau balok dia dibentuk oleh segi 4 yang tidak sama sisinya, tidak sama panjang atau dibentuk oleh persegi panjang. Ini yang pertama, kita hitung dulu sisinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Sedangkan titik sudutnya dia punya berapa titik sudut? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baik, kita lanjutkan di pembahasan selanjutnya. Saya akan menjelaskan tentang kedudukan titik dengan garis. Yang pertama, misalkan saya punya bangun kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, di sini ada garis AB. Sekarang saya berikan titik P di antara garis AB. Nah, dari sini terlihat kalau titik P terletak pada garis AB. Berbeda kalau gini. Hubungannya titik P dengan garis DC. Lah, beda lagi. Kalau seperti itu berarti titik P terletak di luar garis DC ya, di luar garis DC karena titik P ini tidak ada di garis DC. Nah, itu hubungan titik dengan garis. Ada dua. Yang pertama terletak pada, yang kedua terletak
di luar. Materi selanjutnya, kedudukan titik terhadap bidang. Misalkan saya punya bidang A, B, C, D ya. Ini adalah bidang persegi 4 dengan titik A, B, C, D. Sekarang saya kasih titik P. Lah, titik P di sini. Lah, ini berarti titik P terletak pada bidang A, B, C, D. Beda lagi kalau titik P-nya saya taruh di sini. Misalkan saya taruh di bangun BFGC. Lah, dia tidak terletak di bangun ABCD. Dia tidak terletak di bidang ABCD karena dia letaknya di sini. Dia terletak di luar bidang ABCD. Jadi, kalau kedudukan titik terhadap bidang itu juga ada dua. Yang pertama terletak pada seperti ini. Lah, kalau terletak di luar berarti P-nya tidak masuk pada bidang. Misalnya ini tadi P-nya ada di luar bidang sini. Nah, dia tidak terletak atau terletak di luar bidang ABCD. Sekarang kita masuk di subbab selanjutnya, yaitu hubungan kedudukan garis terhadap garis lain. Misalkan ini ada bidang ABCD. Nah, di sini saya punya garis hijau dan punya garis pink. Ini pada bidang ya, pada bidang yang sama. Lah, kedudukan garis terhadap garis lain yang pertama ialah berpotongan. Kenapa dikatakan berpotongan? Karena kedua garis ini terletak pada bidang yang sama dan bertemu di titik bertemu di satu titik. Misalkan ini ada titik P. Nah, dia bertemu di titik P, sehingga ini dikatakan kedudukannya saling berpotongan. Selanjutnya, sejajar. Lah, misalkan ini ada bidang ABCD, terus ada dua garis. Nah, ada dua garis pink dan garis hijau. Nah, dikatakan sejajar karena garis pink dan garis hijau ini terletak pada satu bidang yang sama dan tidak mempunyai titik potong. Kedua garis ini kan tidak punya titik potong. Ya, ini berarti saling sejajar. Yang ketiga, kedudukan garis terhadap garis lain adalah saling bersilangan. Saling bersilangan di sini maksudnya kedua garis tersebut tidak terletak pada satu bidang dan tidak bertemu di titik potong. Misalkan nih, saya punya garis pink di sini. Nah, lalu di sini ada garis hijau menembus bidang ABCD. Nah, menembus ke sini sampai bawah. Nah, dia kan tidak di bidang ABCD garis hijau ini. Sedangkan garis pink dia berada di bidang ABCD dan dia tidak bertemu titik potong, sehingga dia bisa dikatakan garis bersilangan, garis saling bersilangan. Subbab selanjutnya kita ada di kedudukan garis terhadap bidang. Nah, kedudukan garis terhadap bidang yang pertama, garis terletak pada bidang. Contohnya, ini ada garis hijau, dia terletak pada bidang ABCD, kayak gitu. Ini juga ada garis pink, dia juga terletak pada bidang ABCD. Ini tadi yang pertama terletak pada. Yang kedua, kedudukan garis terhadap bidang yaitu sejajar. Misalkan nih, ada bidang ABCD. Nah, di sini ada
garis EF. Nah, ini bisa dikatakan garis EF sejajar dengan bidang ABCD. Dia tidak bertemu di titik potong, ya, dia tidak bertemu di titik potong dan dia saling sejajar. Selanjutnya garis memotong atau menembus bidang. Contohnya seperti ini ada bidang, ini ada garis hijau, ya, ini ada garis hijau dan saya punya garis pink. Nah, ini dikatakan memotong lah ketika dia menembus bidang tersebut. Kalau garis pink memotongnya atau menembus bidang ABCD tegak lurus, ya, tegak lurus seperti ini, tidak miring ke kanan, tidak miring ke kiri, sehingga dia akan tegak lurus dengan semua garis yang ada di bidang ABCD. Jadi dia akan misalkan gini, garis pinknya memotong. Nah, memotong gini, berarti dia garis pink tegak lurus dengan garis AB, tegak lurus dengan garis BC, juga tegak lurus CD dan tegak lurus dengan garis AD karena dia memotongnya tegak lurus. Selanjutnya subbab yang terakhir, kedudukan bidang terhadap bidang lain. Di sini saya punya dua bidang. Yang pertama, kedudukan bidang terhadap bidang lain yaitu sejajar. Contohnya di sini ada bidang ABCD. Nah, dia akan sejajar dengan bidang EFGH karena dia saling sejajar. Dia tidak bertemu di titik potong. Nah, bidang ABCD sejajar dengan EFGH. Ya. Terus yang kedua, kedudukan bidang terhadap bidang yaitu saling berpotongan. Contohnya kayak gini, ini ada dua bidang, dia saling berpotongan. Nah, berpotongan. Ini ada bidang A dan ini ada bidang B. Kedua bidang ini dikatakan berpotongan karena mempunyai satu garis persekutuan. Kalau bidang ketemu bidang, dia berpotongannya bukan di titik tapi di garis. Nah, misalkan kayak gini. Dia berpotongan bidang A dengan bidang B. Dia ketemu di garis, misalkan ini garis AB. Seperti itu.